Assalamualaikum adik-adik. Belajar kembali ya bersama saya Hidayat Viral. Pada video kali ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Nah, ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Ini adalah cerita Siti dan teman-temannya yang selalu menjaga kerukunan. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, di sini Siti dan teman-temannya bekerja sama. Mereka akhirnya membantu Bu Mimin dengan cara menjaga kantin sekolah pada saat istirahat. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Apakah kalian akan diam saja adik-adik? Tentunya jangan ya adik-adik, kalian harus membantu. Jenis bantuan apa ya yang dapat kamu dan teman-teman berikan? Ya, jenis bantuan bisa berupa uang ataupun tenaga. Jika adik-adik tidak memiliki uang, bisa saja dengan menyumbangkan tenaga. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menjaga warung atau kantin Bu Mimin. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Yang jelas, kalau berhadapan dengan para pembeli, yaitu kita harus melayani dengan baik, melayani dengan tulus. Kemudian apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Ya, yang harus dilakukan semisal mempromosikannya atau memberitahu teman-teman bahwa makanan di kantin Bu Mimin itu sangat enak. Apa yang kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Jadi uang hasil penjualannya tentunya harus kalian simpan ya adik-adik, dan juga harus diserahkan kepada Ibu Mimin. Sikap apa saja yang dapat praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Berarti kita di situ belajar tentang kerjasama ya adik-adik, dan belajar juga bagaimana kita menawarkan jualan Bu Mimin kepada orang lain, dan juga bagaimana sikap kita itu sopan dan tulus terhadap orang lain. Simaklah bacaan berikut ini. Sigap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seseorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami ini baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentunya Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya yang sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya sampai rumah. Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep
membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan air hangat untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan minum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membuatnya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, adik-adik, yuk mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf ya. Kita lihat di paragraf pertama ada 3 kalimat. Nah, mana yang merupakan gagasan pokok dan mana ya yang merupakan gagasan pendukung? Kalimat pertama, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Jadi malam itu ada beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kalimat kedua, adik-adik, tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama, di mana di sela-sela warga kampung Babakan itu berkumpul di pos jaga, ternyata melihat seseorang bapak tua yang berjalan pelan. Kemudian di kalimat ketiga, ia memanggul kardus besar. Nah, ini merupakan penjelasan dari kalimat yang kedua. Ya. Oh, siapa yang memanggul kardus besar? Ada di kalimat keempat. Oh, rupanya Pak Sami. Jadi, gagasan pokoknya pada paragraf pertama yaitu malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok atau gagasan pendukung dari kalimat pertama. Oke adik-adik, paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua yaitu kalimatnya ada Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Jadi di sini Pak Sami baru pulang dari kampungnya. Kampungnya mana? Yaitu di Maluku. Kalimat kedua, sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Nah, ini menjelaskan kalimat yang kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Ya, jadi di Maluku Pak Sami sudah 2 minggu. Kemudian kalimat ketiga, ia harus menghadiri acara adat di sana. Ya, ada apa di Maluku? Yang jelas dijelaskan di kalimat ketiga, yaitu menghadiri acara adat di sana. Pakai apa dia ke sana? Yaitu menggunakan kapal laut. Ya, berapa hari? Yaitu di kalimat keempatnya membutuhkan waktu 2-3 hari. Nah, terus di kalimat kelimanya tentu Pak Sami sangat lelah. Kenapa kok lelah? Usianya cukup tua. Jadi gagasan pokoknya yaitu Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Ada di awal kalimat. Kalimat keduanya sampai kalimat kelima merupakan kalimat pendukung pada kalimat pertama. Jadi saya ulangi ya adik-adik, gagasan pokok pada paragraf yang kedua yaitu Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sejak kapan? Sejak 2 minggu yang lalu. Ada acara apa? Yaitu ada acara adat. Naik apa ke sana? Naik kapal laut. Berapa hari perjalanannya? Yaitu membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah. Kenapa? Karena usianya cukup tua. Oke adik-adik, sudah paham kan? Nah, untuk paragraf 3 dan selanjutnya, coba adik-adik cari tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya.